Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bertemu kembali pada edisi hari ini, Sabtu 14 Juni 2025. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau belajar mengenal Tuhan Yesus lebih lagi melalui kitab Kisah Para Rasul. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan bicara kepada kami. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Kami mau belajar firman-Mu, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bicara kepada kami Tuhan. Roh Kudus, beri kami roh hikmat dan wahyu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, dalam kisah para rasul ya, kita belajar setidaknya ada 5 hal kita bisa belajar mengenal Tuhan Yesus. Dalam kisah para rasul, Tuhan Yesus dikatakan sebagai yang bangkit dan dimuliakan. Kemudian juga Tuhan atau Kyrios dan Kristus atau yang diurapi Bapak Saudaraku. Kemudian juga kepala gereja, dan kemudian juga hakim yang akan datang, dan pemberita Injil yang terus berkarya. Ya, dan karya itu dilanjutkan kepada kita. Tongkat estafet pemberitaan Injil diberikan kepada kita dengan pimpinan Roh Kudus dan pengurapan Roh Kudus, Bapak Saudaraku. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dikatakan begini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus setelah dia mati dan bangkit masih menampakkan diri kepada para murid-murid itu setidaknya 40 hari. Selama 40 hari menyatakan diri kepada para murid-murid, pertama-tama satu persatu, kemudian juga menampakkan diri sekaligus kepada semua murid, Bapak Saudara. Nah, oke. Terus kemudian selanjutnya kita melihat dalam Kisah Para Rasul ini Tuhan Yesus digambarkan, Bapak Ibu Saudaraku, peran penting menunjukkan otoritasnya, kemuliaannya, kemudian juga karyanya yang terus berlanjut melalui gerejanya, yaitu melalui para rasul, para murid, dan kemudian orang-orang percaya. Itu yang kita bisa belajar di dalam Kisah Para Rasul, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kisah Para Rasul ini menjadi salah satu kitab yang paling saya sukai, ya tentu juga Mazmur, Amsal. Kisah Para Rasul ini kenapa? Karena disinilah sebenarnya Tuhan itu berkarya melalui setiap orang percaya. Dan ini selalu saya baca setiap hari waktu awal-awal pertobatan saya, Bapak Saudara. Karena ini menjadi salah satu kerinduan saya, melihat gereja Kisah Para Rasul. Bagaimana setiap gereja atau orang percaya hari-hari ini harusnya kita itu hidup seperti dalam Kisah Para Rasul ini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana awal Tuhan Yesus bangkit juga dinyatakan, bagaimana naik ke surga, dan kemudian Roh Kudus dicurahkan, gereja mula-mula, pertobatan pertama, semua terjadi di sini. Jadi kalau dalam Kejadian kita membaca penciptaan dunia pertama dan semua dosa pertama semua ada di situ. Tapi di Kisah Para Rasul, disinilah bagaimana pencurahan Roh Kudus pertama, bagaimana pertobatan pertama 5.000 orang, itu pertobatan pertama, Bapak Saudara. Terus bagaimana para rasul pertama, para penginjil pertama, gereja pertama, semua di sini, Bapak Saudara. Kita lihat dukun-dukun bertobat dan banyak pertobatan keajaiban terjadi. Dan saya percaya ini akan terjadi lagi di hari-hari terakhir ini, karena ketika Roh Kudus dicurahkan, ini yang menjadi kerinduan kita. Bagaimana ketika Roh Kudus memimpin, memenuhi dan memimpin kita, itu yang benar-benar membuat perubahan. Itu yang benar-benar mengubah hidup kita, mengubah banyak orang lain. Dan kemudian di sini kita mau belajar lebih lagi, Bapak Saudara. Nanti juga kita bisa melihat bagaimana setiap kita bisa juga mengalami, karena janji ini untuk semua orang percaya. Nah, yang bangkit dan dimuliakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, Kisah Rasul 2 ayat 24 sampai 32. Di sini dalam Kisah Para Rasul ini menekankan kebangkitan Yesus sebagai pusat pemberitaan para rasul.
Nah, jadi inilah sebenarnya inti daripada Injil itu, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan tanda-tanda dan mukjizat, kemudian dia menderita di kayu salib, mati, dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit, Bapak Saudara. Itulah inti dari pemberitaan Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Kemudian yang kedua, dalam kisah para rasul ini Tuhan Yesus itu dinyatakan adalah Kyrios, atau yang diurapi, Bapak Saudaraku. Ya, dia itu yang adalah Kristus atau Hamashiach. Jadi dia itulah yang diurapi, yang dijanjikan, Bapak Saudaraku. Nah, Petrus juga menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan dan Kristus. Itu dalam kisah para rasul 2 ayat 36. Kemudian namanya memiliki kuasa untuk keselamatan. Kisah para rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya dapat diselamatkan kecuali oleh nama Yesus. Dan juga Tuhan Yesus membuat begitu banyak mukjizat. Kisah para rasul 3 ayat 6. Kemudian juga Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Yesus memimpin gereja melalui Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8, Kisah Rasul 9 ayat 4 sampai 5. Dan kemudian Tuhan Yesus juga yang menambahkan orang-orang diselamatkan ke dalam gereja dan ke dalam jemaat, gitu ya. Kisah Rasul 2 ayat 47. Dan kemudian juga Tuhan Yesus adalah hakim yang akan datang. Dan kemudian di dalam kisah Rasul 1 ayat 11 dikatakan, ia akan kembali sebagaimana dilihat dalam peristiwa kenaikannya. Sebagaimana Tuhan Yesus naik disaksikan para rasul, para murid-murid, demikian juga kelak dia datang juga disaksikan para murid-murid. Paulus mengingatkan bahwa Allah menetapkan Yesus sebagai hakim atas semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 42 dan juga kisah Rasul 17 ayat 31. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, ini yang sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku, yaitu apa? Pemberita Injil yang terus berkarya. Nah, jadi meski secara fisik Tuhan Yesus tidak hadir, tetapi Tuhan Yesus itu terus aktif bekerja melalui para rasul, melalui para murid. Nah, saya ulangin sekali lagi Bapak Saudaraku, walaupun secara fisik Tuhan Yesus tidak lagi di bumi, namun Tuhan Yesus aktif berkarya terus dalam pemberitaan Injil melalui para murid, melalui setiap orang percaya. Buktinya mana? Kisah para Rasul 9 ayat 5, di mana ketika Paulus, waktu itu namanya masih Saulus, lagi gencar-gencarnya memburu orang-orang Kristen, memburu orang-orang percaya, beberapa bahkan dibunuh, beberapa dianiaya, dipenjara dan seterusnya. Dan ketika dia di perjalanan ke Tarsus itu Bapak Saudaraku, di mana dia melihat cahaya dan mendengar suara. Apa yang dia dengar? Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Wow. Bapak Ibu Saudaraku, Saulus secara fisik tidak menganiaya Tuhan Yesus, tetapi yang dianiaya adalah orang-orang percaya. Tapi Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Wow, jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus masih terus berkarya sampai hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, ada orang yang menghina Bapak Ibu Saudara dan saya, ada yang merendahkan atau ada yang menganiaya, ya sementara kita fokusnya melayani Tuhan, sebenarnya mereka sedang menganiaya Tuhan sendiri. Kemudian juga dikatakan, Tuhan Yesus berkata, Injil Yesus atau Injil ini akan diberitakan hingga ke ujung bumi, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, jadi dalam Kisah Para Rasul ini bukan hanya tokoh sejarah, Tuhan Yesus bukan hanya sebagai tokoh sejarah Bapak Saudara, melainkan juga Tuhan yang hidup. Dia juga adalah penyelamat yang bangkit dan penguasa gereja, dan yang terus berkarya melalui Roh Kudus dan pengikutnya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari terus berkarya bersama Kristus dalam pimpinan Roh Kudus Bapak Saudara. Karena ketika kita memberitakan Injil, ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, disitulah jaminannya nyata. Di dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai
akhir zaman. Nah, ayat 19 itu kan dikatakan apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rahasia mengalami penyertaan daripada Tuhan adalah dengan pergi memberitakan Injil, dengan pergi memuridkan orang lain. Disitulah jaminan penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Ya, semua yang lain juga dilakukan. Tuhan Yesus berkata, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tentu juga kita perlu berdoa, menyembah Tuhan, dan juga melakukan kegiatan sosial, melakukan banyak yang lain. Tetapi juga pemberitaan Injil dan memuridkan tidak boleh diabaikan atau ditinggalkan, Bapak Saudara. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu Saudara, kalau umpamanya kita berdoa, ada masa-masa dalam kita berdoa menyembah Tuhan, kita nggak rasa Tuhan. Kita nggak merasakan kehadiran Tuhan. Nah, di masa itulah adalah salah satu masa yang paling tepat pergi beritakan Injil, pergi memuridkan, pergi mendoakan orang, pergi cari orang, sampaikan Injil kepada mereka. Sampaikan kabar baik kepada mereka, Bapak Saudara. Jadi kita bisa langsung merasakan Tuhan. Ya, sejujurnya Bapak Saudaraku, saya lebih sering merasakan kehadiran Tuhan dalam pemberitaan Injil daripada dalam doa pribadi. Ya, tentu dalam doa pribadi pun saya sering mengalami kunjungan Tuhan, mendengar Tuhan. Nah, tapi tidak selalu dalam setiap doa dengar Tuhan, Bapak Saudara. Saya tidak selalu mendengar Tuhan bicara setiap kali saya berdoa. Namun setiap pemberitaan Injil, saya selalu melihat Tuhan berkarya. Saya selalu melihat ada orang disembuhkan, ada orang diselamatkan, ada orang dipulihkan. Nah, bukan berarti yang ini lebih penting daripada yang itu. Tidak. Semuanya dilakukan, Bapak Saudaraku. Tuhan Yesus berkata yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, karena sama Bapak Saudaraku. Seperti karena Tuhan yang menciptakan kita itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Hanya karena dosa kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi banyak otoritas, kuasa, banyak hal yang ilahi itu memang hilang karena dosa. Namun di dalam Kristus itu dipulihkan. Sedikit demi sedikit dipulihkan, Bapak Saudaraku. Nah, jadi sama Tuhan pun, Tuhan itu punya selera, Bapak Saudara. Kita manusia aja punya selera. Kita pun tidak selalu pengen makan soto setiap hari. Atau makan capcay setiap hari. Atau makan mie goreng tiap hari. Enggak. Ada masanya kita pengen hal-hal tertentu. Ada halnya kita pengen tempat-tempat tertentu. Tuhan juga sama. Sama halnya kita punya begitu banyak teman. Kita nggak selalu pengen ketemu dengan teman yang sama selalu. Ya, kita pengen juga ada masanya kita pengen ketemu teman yang lain begitu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada juga kegiatan-kegiatan kita. Ada hal yang lain, yang hari-hari yang lain kita pengen melakukan kegiatan yang lain. Nah, bukankah Tuhan juga punya hal tertentu, Bapak Saudara? Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul itu kan dikatakan, kenapa Daud itu berkenan di hati Tuhan? Karena Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Karena Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu punya kehendak, punya kemauan, punya keinginan di setiap zaman. Nah, mari kenali Tuhan lebih lagi, Bapak Saudaraku. Apa yang Tuhan mau kita lakukan di zaman kita, di hari-hari kita, di hidup kita. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan dan kita melihat bagaimana Tuhan semakin berkarya melalui hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, teruslah semangat, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau membawa kami mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kepala gereja. Mari Roh Kudus penuhi kami, pimpin kami, untuk kami boleh menjadi pelaksana firman-Mu yang kuat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur biar setiap yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberi kelegaan, semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya umat-Nya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, turunkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu.
menerima kemudahan dan kemurahan yang daripada Tuhan dan manusia. Terobosan dan keajaiban menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.